Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Kita kembali berjumpa di pendalaman Alkitab. Mari sama-sama sebelum kita mulai kita bersatu hati kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kembali kami dapat mendalami kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan, kami terus mengerti, belajar tentang isi hati Tuhan dan juga kebenaran firman Tuhan yang kami dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulainya, urapi setiap kami, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, nantiasa setiap hari Rebu kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, kita terus mendalami Alkitab kita, ya, dan saya mulai membahas beberapa hal penting ya tentang Alkitab. Malam hari ini kita akan belajar tentang ucapan sabda bahagia ya. Ini khotbah yang terkenal dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus waktu itu berkhotbah di bukit. Saudara bisa baca di Matius pasal ke-5 sampai ke-7 ya. Di situ Yesus berkhotbah di bukit dan ada firman Tuhan yang terkenal yaitu ucapan bahagia. Di belakang saya ini adalah sebuah gereja ya bernama Bukit Gereja Mount of Beatitudes ya. Jadi gereja Sabda Bahagia yang ada di Israel ya. Ini dekat dengan Danau Galilea. Bila saudara, saya percaya saudara akan dapat kesempatan untuk bisa ke Holy Land, tanah suci, ya tanah perjanjian. Dan ini dibangun oleh seorang yang terkenal bernama Anthony Barlucci. Ya, jadi ini bagus sekali bentuknya dan sangat sangat artistik dan syarat dengan makna. Nah, kita melihat pada masa itu, ya, Tuhan Yesus berkhotbah nggak pakai mikrofon. Tapi kok bisa ya ribuan orang mendengarkan? Bahkan kita tahu ada kisah tentang 5.000 orang yang di mana Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Lalu ada juga di mana Tuhan Yesus berkhotbah kepada 4.000 jiwa di mana Tuhan Yesus juga melakukan mujizat 7 roti. Nah, ternyata kalau saudara berkesempatan untuk pergi ke sana, secara bentuk, secara seperti hari-hari ini, seperti secara sains, itu ketika Tuhan Yesus berbicara, itu bisa memantul sampai 5.000. Bisa memantul bahkan ribuan orang. Luar biasa ya. Jadi Tuhan kita itu menciptakan segala sesuatu dahsyat. Ya itu betul ya. Jadi sampai dikatakan oleh komentar senior ini ya, bahkan nggak di gedung gereja seperti kayak saat. Ya memang pada saat itu nggak gedung-gedung seperti hari ini. Tetapi dengan keajaiban daripada sains atau ilmu pengetahuan alam, Tuhan Yesus berkhotbah tanpa mikrofon, semua bisa dengar dan tidak tidur, begitu ya. Hari ini ada sound system, ada mikrofon, masih tidur. Nah ini jadi pertanyaan ini ya. Tapi ini tanpa pengeras suara, orang bisa tidak tidur, bisa begitu antusias mendengar kebenaran firman Tuhan, ya. Dan salah satunya di khotbah di bukit ini yang terkenal. Nah, malam hari kita akan sama-sama mendalami apa yang Yesus khotbahkan dan ini penuh dengan syarat makna yang saya percaya hari ini akan memberkati kita semua. Ya, kita perlahan mulai mengupas setiap yang ada di dalam Alkitab kita supaya kita terus bertumbuh dalam kebenaran dan kita berakar kuat dalam pengajaran yang kokoh ya. Puji Tuhan. Nah, Anthony Barlucci juga membangun beberapa gereja yang bila mana saudara berangkat ke tanah suci, tanah perjanjian, banyak gereja-gereja yang yang dibangun oleh Anthony Barlucci sebagai simbolis-simbolis napak tilas ketika Tuhan Yesus berada di bumi ini. Lanjut, pengajaran Yesus sangat penting bagi setiap orang yang mengikutnya. Ya, kita disebut orang Kristen, Christianity, Kristus, karena kita adalah pengikut Kristus. Ya, jadi hari-hari ini saya lebih senang kalau di umum nyebutnya Kristiani ya, bukan Nasrani. Ya. Kenapa? Karena Nasrani itu sebetulnya ada dua. Saya jelaskan yang pertama saja, karena yang keduanya nanti saya jelaskan secara tertutup, karena ini kan direkam ya. Kalau yang pertama, itu karena Yesus orang Nazaret.
sehingga Nazrani. Ya, sedangkan kalau yang kedua, saya nanti jelaskan kapan nanti saya jelaskan terakhir saja ketika saya matikan rekaman ini ya, karena ini kan direkam saat ini. Ya. Jadi yang pertama karena Yesus orang Nazaret sehingga kita disebut Nazrani. Tetapi kita perlu mengetahui Nazrani, Nazaret itu adalah kotanya. Tapi kan kita pengikut Kristus, jadi Kristiani. Lagi-lagi, mari kita gunakan kata Kristiani, bukan Nasrani. Saya selalu benarkan kalau orang ngomong, ya kan kita orang Nasrani. Oh tidak, kita orang Kristiani. Oh, saya senang sekali kalau ada kata Yesus, ada Kristus di situ. Ya. Dan hari-hari ini pemerintah juga mendukung dengan apa? Merubah hari-hari besar orang Kristen menjadi apa? Kematian Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus, dan kelahiran Yesus Kristus. Karena begitu berharganya kata Kristus, kata Yesus. Nah, itu ya. Haleluya. Matius 5 ayat yang ke-12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam. Ada 8 ucapan sabda bahagia yang dapat kita pelajari dari perikop di atas ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Ya, yang pertama, prolog ya, pembukaan ya. Matius 5 ayat 1 sampai ke 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Nah, jadi di sini Yesus mengajar, berkhotbah, ya. Yesus kalau berkhotbah itu dahsyat sekali. Pengajarannya, perumpamaannya, ya. Dan saya yakin Yesus punya ilmu homiletik yang sangat menarik, yang sangat baik, ya. Sehingga setiap orang bisa mendengarkan dengan seksama dengan sangat baik, ya. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam. Yang pertama, ucapan sabda bahagia. Matius yang 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara bisa melihat referensinya pada Yesaya 6 ayat yang Yesaya 61 ayat yang pertama. Masa di mana bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata miskin di sini, saudara perlu pahami ya, siapakah audiens Tuhan Yesus? Ketika Yesus berkhotbah, pasti dia tahu siapa audiensnya. Ketika dia berkhotbah, dia mengerti siapa yang mendengarkan dia. Nah, orang-orang yang mendengarkan dia adalah siapa saja? Pasti orang Israel, orang Yahudi. Pasti bisa jadi ahli Farisi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang bangsawan, bisa juga warga-warga, murid-muridnya, ya, dan latar belakang lain sebagainya. Nah, kata miskin di sini, kalau kita sekarang eksposisi atau misalnya kita hermeneutik gitu ya, selalu orang mengarahnya ke materi miskin kan, begitu ya. Padahal kalau kita mengarah kepada sejarah dari bangsa Israel, orang miskin di sini maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat di Yesaya, di mana bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel. Saudara perlu tahu ya, bangsa Israel mengalami pembuangan. Artinya apa? Mereka tidak tinggal di dalam rumah mereka. Rumah itu apa? Tanah air kalau bahasa sekarang. Misalnya nih, saya ambil contoh. Saya tinggal di tanah air saya di Indonesia, Kota Malang. Tapi saya tiba-tiba saya dibuang untuk ke pulau negara lain misalnya. Saya dibuang ke negara, katakanlah, misal negara Australia. Oh, itu bukan tanah air saya. Nah, bangsa Israel mengalami itu. Dan orang yang miskin dalam konteks ini adalah mereka yang tidak punya rumah, yang tidak punya tempat tinggal. Ketika mereka ada di Babilonia, berarti mereka nggak punya rumah dong. Kan mereka berarti itu kan tinggal di tempat yang bukan rumah mereka. Dan ketika mereka mengalami itu, mereka akan selalu berkata, kami orang miskin, kami orang miskin.
kami orang miskin. Sehingga yang mereka miliki hanyalah Allah. Mereka nggak punya yang lain. Maka dari itu dikatakanlah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Artinya apa? Ketika mereka sadar bahwa mereka hanya punya Allah, mereka tidak punya materi, mereka tidak punya apapun, maka disitulah ketika Allah diutamakan, sorga menjadi milik mereka. Nah, sampai sini paham ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika Yesus menyampaikan ini, dia tahu siapa yang mendengarkan dia. Dia mengingatkan pada masa lampau bahwa leluhurmu, nenek moyangmu pernah ngalami ini. Tapi apa relevansinya dengan kita hari ini? Relevansinya adalah jangan pernah kita cinta akan uang. Karena kalau kita cinta akan uang, maka akar segala kejahatan. Artinya apa? Artinya jangan andalkan materi kita, tapi andalkan Allah, andalkan Tuhan. Sehingga kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kerajaan sorga menjadi bahagian kita. Nah, itu loh Bapak Ibu saudara. Jadi ini konteksnya bukan kalau kita exegesis ngawur, pasti kita bilang, oh kita nggak perlu punya uang di bank, kita nggak perlu punya uang, jadi orang miskin aja, karena mereka punya kerajaan surga. Loh, bukan Bapak Ibu saudara. Kita sebagai orang percaya pun kita juga perlu punya money management, financial planner. Banyak orang salah ya. Orang Kristen boleh nggak punya uang? Ya boleh. Yang tidak boleh itu cinta uang. Sekarang kalau saudara nggak punya uang, gimana saudara bisa nolong orang lain? Nggak usah jauh-jauh. Kalau saudara nggak punya uang, bagaimana saudara bisa menolong diri saudara, keluarga saudara? Nggak bisa. Saudara akan cenderung yang ngutang sana sini, kasbon sana sini, nggak jadi berkat. Nah, pahami ya sama-sama bahwa di sini konteksnya bukan kita menjadi miskin. Tetapi orang yang di hadapan Allah selalu merasa bahwa tanpa Allah aku nggak bisa, tanpa Allah aku nggak mampu. Itu loh dikatakan berbahagialah orang yang miskin, bukan berbahagialah orang miskin, orang yang miskin di hadapan Allah. Sama seperti ketika Yesus berkata, kalau saudara baca di Alkitab, ketika Yesus membahas tentang perceraian, bacalah perikop selanjutnya. Yesus membahas tentang Yesus memberkati anak-anak. Saya rasa itu bukan satu kebetulan. Kenapa para rasul, para murid menulis itu? Karena apa? Korban dari perceraian selalu anak-anak. Makanya Yesus ketika membahas tentang perceraian, dia membahas tentang memberkati anak-anak dan Yesus berkata apa? Yang seperti anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, artinya apa? Bukan kita jadi anak-anak, tapi kita belajar seperti anak-anak yang punya ketulusan hati. Nah, itu ya Bapak Ibu Saudara, luar biasa pengajaran Yesus. Kita lanjut. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Loh, aneh ya. Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana bisa? Orang berduka cita kalau kehilangan, betul ya? Tetapi kita melihat, karena mereka akan dihibur. Kita melihat bagaimana bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel. Mereka kehilangan keluarga. Mereka kehilangan harta. Mereka kehilangan apapun yang mereka suka. Atau apapun yang mereka sangat cintai dan hargai. Tetapi justru dalam kelemahan, justru dalam kekosongan, justru malah dalam kesedihan, kasih Allah akan menghibur mereka. Nah, jadi konteksnya adalah apa? Saudara, ketika saudara hidup benar dan harus mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan sekalipun, Tuhan pasti hibur kita, pasti kasih kekuatan kepada kita. Ya, luar biasa, dahsyat. Lanjut, yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, referensinya ada di Mazmur 37 ayat 11. Sekali lagi lemah lembut, minggu kemarin kita sudah belajar. Lemah lembut artinya kita mau diajar dan dibentuk. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Kalau dalam Mazmur 37 dikatakan apa? Orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri. Artinya apa saudara? Kalau saudara mau diajar dan dibentuk Tuhan, niscaya saudara bisa menaklukkan bumi. Dalam tanda kutip, saudara bisa menang atas setiap perkara. Saudara akan bisa menghadapi setiap tantangan. Nah, maka dari itu penting sekali kita mau diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Lanjut, bagian yang keempat. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan
dipuaskan. Saudara bisa lihat referensi di Yesaya 55 ayat 1 sampai ke 2. Saudara, salah satu alasan Yesus berkata, kenapa anak-anak yang seperti anak-anak itu yang empunya kerajaan sorga? Kenapa? Karena anak-anak itu selalu lapar dan haus, Bapak Ibu Saudara. Mereka selalu lapar, haus. Nah, sama. Orang yang merasa kenyang, orang yang merasa puas akan lapar dan haus. Tetapi orang yang senantiasa lapar dan haus akan dikenyangkan dan dipuaskan. Wow, luar biasa. Ketika Yesus mengajarkan ini, saya yakin bukan satu kebetulan, tapi dia paham betul ya bahwa haruslah kita senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena firman itu adalah Allah sendiri, logos theos, ya. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara, murah hati bukan artinya hati kita murah, bukan. Tetapi saudara senang menolong orang. Saudara menolong nggak selalu bicara materi. Saudara mendoakan orang. Saudara menguatkan orang, menasihati orang, mengingatkan orang, membenarkan orang. Yang salah ditegur, dibenarkan. Maka saya percaya kita akan beroleh kemurahan. Ada satu lagu jadul yang saya senang sekali ya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahanmu lebih dari hidup. Saudara, oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa hidup sampai hari ini. Orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Kalau saya boleh bersaksi, ini saksinya ada Bu Kristi ya. Ada jemaat yang menghubungi saya sudah saksikan juga di ibadah raya. Dia mengalami masalah hutang. Saya tanya, berapa hutang yang Anda punya? Ya, kita sebagai hamba Tuhan, kita bukan hanya mendoakan, tetapi apa yang kita bisa lakukan, kita bantu. Ya, dan dia menjawab hutang saya 400.000, Pak. Dan puji Tuhan saya punya istri yang mendukung saya. Kami tahu ada untuk operasional, kami tahu ada kehidupan juga untuk istri dan anak saya. Tapi ketika saya mau tolong orang ini, istri saya mendukung. Saya transfer 400.000. Ibu Kristi saksi melihat bukti transfer itu. Saya tunjukkan ke Bu Kristi. Dan saudara tahu, utangnya lunas. Bukan hanya utangnya lunas. Saya bersyukur bukan masalah hutangnya lunas. Tapi setelah dari hutang lunas, dia bangkit. Dan saya dapat kabar bahwa dia sudah cari kerja dan diterima dalam pekerjaannya. Puji syukur, puji Tuhan. Saudara, saya mau katakan ya, Tuhan akan memberkati orang yang rajin, bukan orang yang malas. Saya juga memantau, memonitor diakonia gereja kita. Kita bersyukur kita bisa menolong orang-orang. Tapi ada orang-orang yang males, ya, yang maunya cuman begini begitu. Oh, saya mau katakan orang-orang yang malas susah untuk diberkati Tuhan. Mau sampai kapan? Gak bisa. Diakonia tidak dijadikan. Saya sedih mendengar kalau, sekolah di sini saja, ya, sekolah di sini saja. Nanti kita ajukan diakonia ya. Waduh, diakonia bukan untuk seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu orang yang murah hati pasti beroleh kemurahan, ya. Jangan pernah berpikir untuk seperti itu. Justru, saudara, selalu berpikir bagaimana saya bisa menolong orang sekecil apapun. Karena saudara menolong orang sekecil apapun, dampaknya itu bisa sebesar apapun. Sekali lagi saya ulangi, ketika saudara menolong orang sekecil apapun, saudara bisa akan mengalami hal yang sebesar apapun. Saya bersyukur sekali Bapak Gembala adalah pribadi yang senang sekali menolong orang. Saya mendukung Bapak Gembala. Walaupun seringkali ketika menolong orang dan dipentung oleh orang yang ditolong, saya senantiasa melihat kemurahan Tuhan tidak ada henti-hentinya dalam hidup Bapak Gembala, termasuk dalam gereja kita. Bayangkan saudara, pembangunan adalah hal yang mustahil. Tetapi hari ini kita melihat ketika murah hati, maka
maka kita beroleh kemurahan. Dan ini juga harus dimiliki oleh saudara-saudara, terutama yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Sekali lagi ya, ini nggak selalu bicara uang, tapi ini bicara tentang saudara senang menolong orang. Saudara senang mau untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan orang lain. Haleluya. Lanjut. Ucapan sabda bahagia yang keenam. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara, ini selalu menjadi pedoman hidup saya, termasuk hari saya melayani dalam mujizat kesembuhan. Saya harus jaga kesucian dan kekudusan hidup saya. Pelayan-pelayan Tuhan saya cuma mengingatkan, oh, saudara tidak hidup kudus. Melayani bisa nggak? Bisa. Tapi pelayanan Anda tidak akan berdampak. Pelayanan Anda tidak akan berbuah manis. Kenapa? Karena saudara nggak biarkan yang kudus dan suci ada dalam hidup saudara. Saudara hanya menjadikan pelayanan itu sebagai aktivitas belaka. Tapi kalau saudara betul-betul menjaga kesucian dan kekudusan, maka bukan hanya kita yang melihat Allah, tapi orang akan melihat Allah dalam hidup kita. Besok saya akan melayani di Blitar, mujizat kesembuhan di Blitar. Saya percaya mujizat demi mujizat terus terjadi. Ya ini orang pada minta, Pak adakan lagi Pak KKR mujizat kesembuhan. Ya ini saya rutin tiap bulan, nanti di Agustus, 15 Agustus kita kembali adakan dari luar kota. Ya, bahkan dari luar negeri ngikuti live streaming. Ya puji Tuhan. Ketika kita hidup dalam kesucian dan kekudusan, maka orang akan melihat Allah. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita jaga kehidupan kita ya, selalu tetap suci dan kudus. Ada lagu lama juga kembali lagi. Karena saya orang Pantai Costa, lagu-lagu lama Pantai Costa ini sangat berbekas dalam hidup saya. Contohnya lagu ini ya, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Perhatikan kalimat selanjutnya. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudara, jadi hari ini kalau saudara merasa jalan tertutup, ya karena saudara nggak hidup dalam kesucian. Kalau saudara hidup dalam kesucian, niscaya dia buka jalan buat saudara dan saya. Ya, puji Tuhan. Kita masuk ke sabda bagian yang ketujuh. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mazmur 122 ayat yang ke-6 referensinya. Damai bagi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, ya, shalom, damai. Ada damai di situ. Maka ada seringkali kita berkata siapa yang memberkati Yerusalem, dia diberkati. Yang mengutuk Yerusalem, dia akan dikutuk. Ya, ada lagu berkata juga, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Ya, Yerusalem, ada kota di Israel Yerusalem, dan juga nanti di kehidupan selanjutnya ada Yerusalem baru, ya artinya sorga. Ada damai sejahtera di situ. Saudara, ada dua hal yang penting ya, membawa damai dan pembuat damai. Jadi dimanapun saudara ada, mesti ada damai. Pembuat damai itu artinya apa? Saudara, saya percaya bahwa kalau ada masalah itu jangan diawangkan, didiamkan, terus dianggap selesai. Nggak bisa, saudara. Itu yang menjadi, karena ini yang menjadi problem nih. Supaya nil konflik, masalahnya didiamkan, supaya tidak ada masalah, tapi nggak selesai. Sedangkan pembuat damai itu menyelesaikan masalah. Perhatikan, pembuat damai itu menyelesaikan masalah. Jadi tidak didiamkan, tidak dibiarkan diam lama, hilang, enggak, tapi diselesaikan. Itu adalah pembawa dan pembuat damai. Jadi Tuhan berkata, setiap yang membawa damai dan pastinya membuat damai, pasti disebut anak-anak Allah. Haleluya. Dan yang terakhir yang kedelapan, ini yang kedelapan langsung 3 ayat ya. Jadi 3 ayat ini langsung dirangkap jadi satu
ucapan ya. Jadi satu, karena ini satu bahagian yang tidak bisa terlepas ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, saya rasa daripada kita belum sampai dianiaya ya, kita masih bisa beribadah. Yang menganiaya kita paling hari-hari ini apa sih? Daging kita ya. Rasa malas, ya, rasa jenuh, itu penganiayaan daging kita. Tapi adakah saudara yang kalau ke gereja harus dipukul dulu? Adakah saudara yang ke gereja harus mengalami penderitaan dulu? Oh, saya yakin termasuk saya, 39 yang hadir malam hari, tidak pernah merasakan itu. Saya pernah pelayanan misi ke Atambua, saya pernah saksikan ini di ibadah raya. Orang-orang itu mau beribadah, mereka mengalami penganiayaan terlebih dahulu. Ada yang dipukul, ada yang mengalami penganiayaan secara verbal. Sebab itu saudara, saudara itu masih enak. Saya sampaikan di ibadah mujizat, saya muak dengan orang-orang yang suka mengeluh. Saudara, kalau saudara masih tidur di atas kasur, jangan mengeluh saudara. Saya datang ke Atambua, saya melihat seorang hamba Tuhan, gembala yang seorang wanita. Saudara tahu, dia tidur di atas apa? Dia tidur di atas kardus dan berselimutkan karung. Kalau hari ini saudara masih tidur di atas kasur, tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Karena ada orang yang lebih menderita daripada kita. Nah, sebab itu, saudara, saya melihat orang-orang yang teraniaya oleh karena kebenaran. Mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ya, saya percaya hari ini kita semua adalah orang-orang yang siap menderita bagi Kristus, yang siap dianiaya bagi Kristus, mematikan daging kita, pikul salib. Ya, satu cerita ketika saya pelayanan di Atambua tahun 2018, tadi ada perkataan orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Saya datang ke satu daerah namanya Lebur, ya, itu dari kota Atambua sekitar 4 jam perjalanan. Kita bersyukur pembangunan merata semenjak Presiden Jokowi, sehingga kita bisa sampai di tempat sekitar 4 jam karena jalan sudah diaspal. Sebelumnya jalan tanah, jadi kalau mau ke situ bisa 8 jam, Bapak Ibu Saudara. Saya datang ke daerah situ, saya pernah tampilkan foto saya pelayanan di situ. Jadi gerejanya dari gubuk, Saudara. Tidak berlantai, tapi tanah. Kalau hujan ya banjir. Sangat tidak layak, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mendengar cerita ini saya terharu, Bapak Ibu Saudara. Sebab ibu gembala di tempat itu, dia memelihara ayam selama 2 minggu. Kenapa? Karena untuk menyambut kami, dia rela untuk memelihara ayam karena menyambut kami, sehingga sajian bagi kami adalah ayam, ayam yang digoreng. Sedangkan untuk sehari-hari dia tidak makan ayam. Sehari-hari dia hanya makan singkong, ubi, dia makan sayur-sayur yang dia tanam, karena di situ dia bercocok tanam. Tetapi demi saya, demi tim kami, dia rela untuk menyediakan ayam, yang dimana harusnya itu untuk dia. Akhirnya kita datang dan memang dari kota kita sudah siapkan nasi kotak ya. Kita waktu itu belikan nasi Padang yang cukup enak dengan rendang dan lain sebagainya. Kami datang dan kami serahkan semua nasi kotak, nasi Padang, rendang, daging, dan termasuk ayam itu pun kita bagikan untuk saudara-saudara kita di sana. Nah, saudara bayangkan ya, di tengah kekurangan, dia bisa memberi. Itulah definisi orang kaya. Bagi saya, definisi orang kaya itu bukan orang yang punya mobil berjibun, rumah seperti istana, enggak. Tapi orang yang bisa memberi di tengah kekurangan, itu orang kaya bagi saya. Wow, saudara, kapan kalau saya berangkat misi nanti full time ini mesti belajar ikut ya, supaya jangan mengeluh aja. Hidup di kota itu enak. Saudara perlu berangkat ke sana. Saya melihat sendiri itu, dan dari berangkat itu saya hari ini tidak pernah lagi mengeluh tentang kehidupan. Saya mengucap syukur kalau hari ini saya bisa tidur nyenyak. Di sana saudara, tidur kardus saudara. Selimut karung saudara. Tapi kalau hari ini kita mengucap syukur kebaikan Tuhan, mari sama-sama kita pakai itu untuk betul-betul untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, haleluya. Yang ke-11, ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara,
Kalau saudara mau lihat bagaimana kita sebagai orang percaya dihina, saudara silakan ikuti Instagram saya dan lihat video-video saya hari-hari ini. Banyak yang mencaci maki Tuhan Yesus, bahkan saya pun dicaci maki. Tetapi saya tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena Yesus sudah berkata kok, kamu akan difitnah dan dicela karena percaya kepadaku. Bagi saya, apa yang saya alami, saya pikul salib, saya dihina dan lain sebagainya oleh orang-orang yang tidak percaya, itu bagi saya adalah satu kemuliaan dan adalah satu kehormatan. Kenapa? Karena saya dicela dan dianiaya karena percaya Yesus. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang karena Yesus dicela, dianiaya, dan bahkan difitnah. Saudara, silakan lihat video saya yang tembus 500.000 itu. Wah, karena saya membahas tentang Yesus, yang makna pengutusan Yesus. Di situ ramai sekali Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini silakan dilihat kalau mau uji nyali ya, bagaimana orang-orang mencaci maki. Tetapi bagi saya, Yesus pun sudah menyatakan dalam firman Tuhan bahwa bersiaplah ketika percaya aku, engkau akan dihina, engkau akan dicaci maki oleh dunia. Dan bagi saya itu satu kehormatan karena kita bisa hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Yang terakhir, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang percaya itu bukanlah sesuatu yang nyaman dan mudah. Kalau saudara merasa nyaman dan mudah, berarti ada yang salah dengan saudara. Karena saudara berarti belum menginjil, saudara. Hari-hari ini saya menginjil, Bapak Ibu Saudara. Saya kenalkan Yesus kepada banyak orang ketika saya berjumpa melalui pelayanan YouTube. Bahkan kemarin saya datang ke Bumi Rejo di Dampit. Mereka bukan orang percaya. Mereka orang yang ikut dari YouTube. Dan mereka yang awalnya tidak percaya, mereka percaya kepada Yesus dan mengalami kesembuhan. Dan saya datang. Videonya ada saya kirim ke dalam grup-grup gereja. Dan saya datang dan ketika itu Bapak itu berkata, saya sembuh karena yang maha hidup. Yang maha hidup siapa? Semua berkata, yaitu Tuhan. Tetapi saya tidak basa-basi. Pak, tahu nggak siapa yang maha hidup? Saya langsung bilang, dialah Yesus Kristus Tuhan. Hari ini saudara, kira-kira saudara kalau di depan umum, berani nggak menyatakan tentang Tuhan Yesus? Ini renungan buat siap kita. Atau saudara cuman kayak, ya Tuhan itu kan satu, ya kan Tuhan ini. Nah itu liberal itu kalau begitu. Kalau saudara merasa Tuhan itu satu dan semua Tuhan itu sama, semua jalan menuju Roma, sia-sialah saudara mengikut Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa bawa ke sorga. Sebab itu saya percaya kepada Yesus bukan karena saya lahir dari keluarga Kristen, tapi saya mengenal siapa juru selamat saya. Dan itu yang membuat saya tetap kuat mengabarkan Injil, sekalipun harus difitnah, sekalipun harus dicela, sekalipun harus dianiaya. Tetapi saya tetap bertahan. Kenapa? Karena upah kita besar di sorga saat kita hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan.